Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fisika kelas 10. Oke, kita mempelajari hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan fisika? Ya, kita pernah berpikir pasti, apa sih fisika itu, ilmu apa sih? Ya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala alam secara keseluruhan. Ya, untuk definisi lengkap bisa lihat di berbagai sumber. Ya. Nah, bisa berupa materi yang dipelajari ya, energi, perubahan energi, ya, lalu luar angkasa seperti tata surya, ya, benda langit dan lain-lain. Lalu fisika sendiri ya nanti dia punya cabang lagi. Misal kalau dalam bidang geologi ya itu nanti dia akan bergabung dengan fisika menjadi geofisika. Dalam bidang kimia dia akan menjadi kimia fisika. Dalam bidang medis dia akan menjadi fisika medis ya gitu. Begitupun juga dalam bidang astronomi ya disebut astrofisika. Oke, kita masuk ke hakikat daripada fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk. Ya, itu artinya adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan lainnya. Yang selanjutnya, fisika sebagai proses. Itu adalah berupa langkah-langkah pengamatan, ya, rumusan masalah, hipotesis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Adalah keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, ya, pengukuran, dan percobaan untuk mendapatkan suatu hasil atau tujuan. Oke, setelah itu kita akan membahas terkait metode ilmiah. Ya, secara bahasa, ya, secara simpel, metode ilmiah itu adalah proses, ukuran, ya, atau prosedur, atau urutan, adalah urutan atau prosedur untuk melakukan suatu proyek sains, ya, seperti itu. Nah, sebuah pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu kita bisa singkat OMSB, ya. O adalah objektif, artinya harus sesuai ya dengan apa yang dipraktekkan. Tidak bergantung pada persepsi orang lain, seperti itu. Jadi harus berdasarkan eksperimen yang dilakukan, ya. Lalu metodik, menggunakan metode tertentu. Yang selanjutnya sistematis, tersusun rapi, ya, sistematis, tersusun dengan rapi, baik, ya. Yang selanjutnya berlaku umum. Jadi jika ya akan menghasilkan ya hasil yang sama meskipun dilakukan oleh berbeda orang. Misal orang satu dengan orang yang lain melakukan sebuah eksperimen, ya, itu hasilnya harus sama, seperti itu. Jadi berlaku umum. Yang selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur dalam metode ilmiah. Ada yang pertama disebut karakterisasi, itu biasanya berupa atau juga disebut pengamatan atau pengukuran, ya, contohnya. Lalu yang kedua hipotesis, itu adalah penjelasan teoretisnya. Yang ketiga prediksi, adalah berupa deduksi logis daripada si hipotesis yang kita buat. Yang selanjutnya melakukan eksperimen atau uji coba, ya. Yang selanjutnya lagi terakhir itu evaluasi, penilaian dari apa yang sudah kita lakukan semua ini, ya. Lalu lanjut ke kriteria metode ilmiah. Yang pertama harus berdasarkan fakta. Yang kedua bebas daripada prasangka atau dugaan. Yang ketiga prinsip analisis, ya. Yang keempat perumusan masalah. Yang kelima ukuran objektif, ya, menggunakan ukuran objektif. Yang selanjutnya terakhir adalah teknik kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kuantitatif berarti berupa kuantitas, ya, misal dalam satuan kilogram kah, dalam satuan volt kah, ohm kah, satuan meter kah, dan lain-lain, ya. Lalu yang selanjutnya karakteristik metode ilmiah. Yang pertama kritis dan analitis, ya. Yang kedua harus logis. Yang ketiga objektif, ya, seperti yang tadi dia mesti objektif. Yang keempat empiris, harus sesuai dengan hasil di lapangan, ya. Yang selanjutnya terakhir ya konseptual. Jadi konseptual itu adalah konsep yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah metode ilmiah. Di sini ada 7. Yang pertama identifikasi masalah, ya, kita harus mengidentifikasi dulu nih terkait masalah yang akan kita angkat. Yang kedua membuat rumusan masalahnya.
Setelah kita membuat rumusan masalah, masuk ke pengumpulan informasi ya atau data. Lalu yang selanjutnya pengajuan hipotesis. Kalau kita udah dapat informasi, kita membuat hipotesis atau pertanyaan sementara ya. Lalu melakukan eksperimen. Setelah kita sudah eksperimen, kita harus menganalisis data ya. Setelah kita udah analisis, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu membuat kesimpulan daripada apa yang udah kita buat tadi ya, yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, yang terakhir untuk tambahannya adalah di sini terkait jenis-jenis bahaya dalam lab. Ya, di sini ada pertama itu misalnya kebakaran. Jadi biasanya disebabkan oleh bahan ya kimia yang mudah terbakar. Misalnya etil ether ya, alkohol, benzen, aseton dan lain-lain. Lalu yang kedua, ledakan. Jadi misalnya zat-zat yang dapat mengalami ledakan. Yang ketiga, keracunan ya. Yang keempat, iritasi. Yang kelima, luka, bisa luka kulit atau terkena cairan, terkena mata ya gitu. Yang terakhir adalah berupa sengatan listrik. Ini untuk jenis bahaya dalam lab ya. Oke, sekian untuk materi ini. Cukup di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa di follow ya, di subscribe, di like, share dan komen. Dukung terus akun ini untuk video pembelajaran yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.